Ya, selamat siang para pemirsa investor yang budiman. Ketemu saya lagi Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Dan pada hari ini saya kembali eh, memberikan paparan analisa fundamental versi Easy Stock untuk saham-saham yang berkelas medium yang sudah mengeluarkan laporan keuangan 2020. Yang kita pilih adalah Bank BJBR, yaitu Bank Jabar, PTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mega, dan Bank NIESP, OCBC NISP. Pada kesempatan ini kita akan melihat eh, apakah bank-bank ini masih memiliki potensial gain. Tentunya kita akan membandingkan dengan nilai wajar atau intrinsic value. Pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan Easy Stock. Easy Stock adalah aplikasi yang Anda bisa akses melalui mobile phone secara free. Aplikasi ini adalah memberikan output nilai wajar saham. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, nilai wajar saham itu yang dikenal sebagai intrinsic value atau true value ini penting di dalam Anda untuk memilih suatu barang. Saya mau mencontohkan apabila Anda berkecimpung di bidang eh, otomotif, Anda bisnisnya jual beli mobil, kalau di dalam otomotif eh, mobil baru itu sudah ada standarnya. Katakan Toyota Avanza tahun 2020 keluaran Desember 2020 itu tentunya sudah ada standar-standar harganya. Off the road berapa, on the road berapa. Tetapi begitu masuk ke pasar mobil bekas, itu Anda juga sebetulnya mempunyai standar. Dealer atau showroom atau Anda bisa lihat ulasan-ulasan di dalam melalui Google, Anda bisa memperoleh nilai atau harga mobil bekas. Katakan Toyota Avanza tahun 2014 pasarannya 100 sampai 110 juta. Pada Anda katakan memiliki anggaran kira-kira 100 sampai 120 juta, di mana anggaran 10 juta itu untuk estimasi perbaikan, apapun itu penggantian ban atau perbaikan-perbaikan lain lah, perbaikan mesin dan lain sebagainya. Dan suatu saat Anda mencari dan mendapatkan mobil Toyota Avanza tahun 2014 ditawarkan dengan harga 100 juta gitu. Tentunya Anda tidak serta-merta langsung membeli. Seperti Anda membeli belanja online. Tapi Anda harus cek fisik. Anda melihat kondisi mobilnya, catnya seperti apa, masih orisinal atau tidak, ada bekas tabrakan, ada bekas goresan, catnya sudah pudar, bannya masih aus atau tidak, bannya sudah sesuai dengan tahunnya, terus Anda lihat mileage-nya, service record-nya, interiornya, Anda juga periksa mesin, kaki-kaki, dan terakhir Anda test drive. Anda merasakan ada kejanggalan nggak pada saat Anda test drive. Setelah Anda puas dan baru Anda melakukan bid on offer ya, offer dia 110, Anda bidnya di 100. Setuju atau tidak dia? Nah, sama juga di pasar saham. Di saham itu kalau mau saham baru ya saham IPO. Seperti yang terakhir
eh, eh, listed itu saham BEBS dan Unik itu sudah ditentukan harganya antara 100-115 itu sudah ditentukan oleh underwriter-nya. Nah, kalau sudah masuk pasar sekunder itu harganya pasti berubah, bisa naik, bisa turun atau flat. Pasti begitu. Nah, yang penting juga di dalam memilih saham yang mau IPO. Nah, ini Anda harus mengerti bahwa saham yang mau di IPO-kan tentunya si pemilik, owner dari perusahaan yang ingin menjual sebagian ownership-nya ke publik, itu juga ada ekspektasi berapa dana yang mereka harapkan bisa ditarik dari publik. Nah, tentunya underwriter akan melakukan valuasi. Nah, valuasi dikaitkan dengan ekspektasi dana yang akan diperoleh. Nah, dana yang akan diperoleh itu akan menentukan apakah underwriter berani mau markup. Karena mereka kan harus keluar banyak biaya di situ. Biaya-biaya mereka harus keluarkan seperti biaya marketing, roadshow, dan lain sebagainya. Kalau semua dibiayai oleh emiten nggak masalah, tapi kalau ada deal-deal khusus berarti mereka harus mengambil suatu risiko. Artinya kebanyakan saham-saham itu kalau dinilai valuasinya, saham-saham IPO yang dalam 2 tahun terakhir itu rasanya sekitar 200 lebih. Sekarang total saham yang beredar di Bursa Efek itu 723. Tahun 2019 awal, itu kalau nggak salah masih sekitar 400-500-an atau tahun 2018. Habis itu kan regulasi ada yang dirubah, persyaratannya sudah melunak karena pada sebelum periode itu, periode 2 tahun sebelumnya, itu persyaratannya yang utama adalah selama 3 tahun berturut-turut harus mencetak laba. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang go public itu tahun ini aja rugi atau tahun kemarinnya rugi. Jangankan 3 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut rugi terus ada. Dan sebetulnya yang enak dilihat adalah kinerja meningkat atau dari rugi jadi untung. Kalau ini ada yang rugi terus, tapi tetap bisa IPO dan mempunyai nilai. Artinya nilai wajarnya kalau perusahaan itu merugi, belum tentu nilai wajarnya negatif. Itu kan negatif ya. Karena harga terendah di bursa itu adalah Rp50. Nah, tetapi nilai wajarnya bisa aja di bawah itu atau bahkan tidak ada nilainya. Karena saham itu kalau merugi itu kita lihat aspek lainnya. Tidak serta-merta merugi itu pasti nilainya pasti sangat rendah, belum tentu. Tapi pada umumnya memang kalau perusahaan merugi itu sudah bisa dipastikan kinerjanya terjadi suatu masalah gitu. Oke. Nah, kita buka Easy Stock di sini. Anda masuk ke Google Play Store, ketik Easy Stock, Anda dapat gambar lingkaran merah hijau. Anda klik download. Setelah download, Anda open. Anda akan melihat tampilan 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Pada periode ini masih pre-launching, Anda cuma bisa mengakses saham-saham di BEJ, Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 723. Nah, di bawah itu ada menu. Menu di bawah itu forecast simulator. Apa yang dimaksud forecast simulator? Forecast simulator adalah
diperuntukkan bagi Anda para user EasyStock yang mempunyai perusahaan startup atau mempunyai perusahaan yang punya rencana akan go public di masa datang, atau sekedar Anda ingin mengetahui nilai wajar perusahaan Anda. Jadi Anda bisa menggunakan menu ini secara free of charge. Nah, nanti akan timbul, akan kelihatan tampilan yang Anda harus isi. Yang isi sederhana aja. Nama PT Anda bergerak di bidang industri apa, sektornya apa, lokasi di mana, dan alamat email Anda. Setelah itu Anda klik. Nah, begitu Anda klik, Anda akan melihat, Anda harus memasukkan data-data dalam laporan keuangan Anda. Anda ready-nya laporan keuangan kapan? Kalau Anda ready dengan laporan per 31 Desember 2020, silakan isi. Nah, parameternya kita bahas satu demi satu. Satu, revenue growth average. Ini boleh dibilang Anda melihat perusahaan sejenis di regional Anda, kira-kira growth mereka berapa? Apakah bagus atau malah negatif atau flat? Andaikan Anda susah, mungkin Anda bisa mengestimasi dari perkembangan kinerja perusahaan Anda. Anda rata-ratakan. Kalau Anda sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, tentu 3 tahun. Anda bisa melihat growth dari perusahaan Anda. Growth ini growth penjualan, growth revenue. Nah, itu dirata-ratakan berapa. Kemudian kita masuk ke parameter kedua adalah government bond. Government bond ini secara default itu 6,75. Artinya apa? Artinya government bond itu adalah surat utang negara yang dari sudut pandang investor adalah imbal hasilnya atau yield. Yield government bond yang berdurasi 10 tahun. Government bond yield itu adalah ukuran bagi investor global yang akan menginvestasikan ke dalam suatu negara. Nah, dia akan menilai yield-nya itu seperti apa. Artinya di dalam komponen government bond itu banyak parameternya. Salah satu atau beberapa parameter yang utama adalah tingkat suku bunga. Kedua, exchange rate. Ketiga, trade deficit. Keempat, GDP growth. Bisa ada lagi inflasi, bisa lagi foreign exchange reserve. Nah, artinya cukup lengkap apa yang diramu di dalam government bond. Sehingga government bond itu mewakili semua instrumen di pasar uang. Nah, ini kita akan masuk ke slide berikut. Slide berikut ini Anda bisa lihat ada 2 chart. Pertama adalah chart government bond atau SUN, surat utang negara. Dan IISG, yaitu pasar modal, capital market. Ini periodenya sama dari awal 2020 sampai akhir atau awal 2021. Anda lihat bahwa 3 bulan pertama itu terjadi penurunan drastis IISG lebih dari 40%. Saat itu adalah masa-masa COVID itu masuk ke Indonesia atau beritanya udah menjadi hangat, dan kalau nggak salah di Maret itu Presiden mengumumkan Indonesia sudah terkena COVID. Nah, apakah berita itu saja yang menyebabkan indeks itu anjlok? Sebetulnya dasarnya adalah government bond. Government bond itu naik, indeks akan turun. Karena terjadi switching, perpindahan dana dari pasar modal ke pasar uang. Investor tuh akan membeli instrumen pasar uang, terutama government bond. Nah, tetapi di chart berikutnya, di periode-periode berikutnya,
itu dalam jalannya waktu itu indeks itu mulai merangkak naik. Artinya pada saat itu tentunya pemerintah juga mengantisipasi, karena tujuan pemerintah itu adalah selalu berusaha menghidupkan bisnis sektor swasta. Nah, kalau sektor swasta tidak dibangun, itu para investor akan masuk ke wilayah pasar uang. Baik itu obligasi, instrumen lain seperti medium term note, atau malah deposito. Yang sekarang nilai deposito sangat-sangat tidak menarik, hanya 3%. Itu belum potong bunga. Jadi net to netnya itu 2,4% per tahun. Nah, sedangkan bunga kredit itu masih di atas 10. Nah, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah di sisi moneter, sehingga nilai tingkat suku bunga turun, tetap ditekan serendah mungkin, sehingga membuat para investor itu tidak menarik masuk ke pasar uang dan akhirnya kembali ke pasar modal, makanya naik lagi. Oke, kita lihat di mobile phone Anda lagi. Berikut adalah belanja modal atau capital expenditure. Nah, belanja modal ini adalah diperuntukkan untuk pengembangan. Kalau perusahaan tidak melakukan belanja modal, artinya perusahaan itu stagnan, tidak berkembang. Belanja modal macam-macam variasinya. Bisa pembelian tanah, pembelian mesin untuk ekspansi pabrik, pembuatan atau pengembangan usaha seperti pembukaan cabang baru, pembelian teknologi, penemuan secret recipe, R&D, macam-macam. Jadi belanja modal ini sangat penting, apalagi kalau Anda melihat perusahaan-perusahaan capital intensif seperti perusahaan telkom. Perusahaan telco itu kayak Indosat, Excel, atau Telkomsel lah. Telkomsel melalui induknya Telkom. Itu setiap tahun biaya modal, belanja modalnya itu triliunan. Dan kadangkala, seringkali malah, para analis tuh mengabaikan ini. Karena belanja modal dibiayai oleh utang bank. Tapi tetap, dia tiap tahun jumlahnya bahkan meningkat. Nah, artinya ada pembelanjaan yang berupa, tidak bisa semuanya berupa berupa kredit. Nah, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Secara cash flow tetap harus diperhitungkan. Nah, kemudian net income after tax, jadi kami lebih menekankan kepada setelah pajak. Kalau metode secara umum EBITDA, earning before tax, interest, tax, depreciation, amortization. Jadi kita tetap memperhitungkan bottom line-nya itu setelah pajak. Berikut ada utang jangka pendek, jangka panjang, dan di antara itu ada intrinsic value discount, 30% default. Ini adalah metode Benjamin Graham. Kemudian listed stock, dividen, ekuitas, dan net current asset. Net current asset kita menambahkan kata net, karena itu yang artinya harta lancar bersih. Karena di dalam harta lancar, di dalam laporan keuangan, itu ada komponen-komponen yang sifatnya prepaid, advance, sifatnya deferred, dan lain sebagainya, itu harus diabaikan. Karena itu hanya catatan akuntansi. Oke, setelah Anda input semua data, itu otomatis keluar intrinsic value higher band dan lower band. Kalau Anda pemain chartist atau technical analis, Anda paham namanya support and resistance. Ini sama aja, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, closing volume tentunya Anda nggak bisa, karena Anda belum ke public. Oke, sekarang Anda tahu dari perhitungan daripada nilai wajar. Dasarnya apa sih nilai wajar?
Nah, nilai wajar itu dasarnya adalah mengikuti pahamnya Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah guru besar yang hidup di profesor, guru besar pengajar ilmu finance yang hidup di tahun 1940-an kalau nggak salah. Itu penulis buku Investment Classic, Security Analysis dan Intelligent Investor, dan beliau adalah gurunya Warren Buffett. Warren Buffett tentunya Anda tahu, famous investor yang selalu berada di bracket 5-10 besar terkaya di dunia selama 40 tahun terakhir. Dan selama itu hanya satu-satunya orang terkaya di dalam bracket 10 besar yang tidak pernah mendirikan perusahaan. Warren Buffett punya induk namanya Berkshire Hathaway, itu tidak didirikan dari awal. Itu adalah perusahaan tekstil dengan harga yang murah banget. Dia beli, ternyata dia rugi. Karena tekstil adalah sunset industry, makanya dia jual semua alat-alatnya, dia cuma pakai namanya. Berkshire Hathaway, cuma bisnisnya nggak ada, bisnisnya jual beli saham. Nah, itu luar biasa. Banyak orang yang terkagum atas aktivitas yang jual beli saham, tapi dia bisa masuk ranking 5-10 besar. Oke, di dalam pernyataan Warren Buffett itu tertuang di buku karangan Janet Low, bukunya berjudul Warren Buffett Speak. Itu dia menyebutkan dalam suatu interview bahwa gaya investment Warren Buffett adalah 80% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Nah, Easy Stock ini betul mengadop kepada buku Security Analysis dan Warren Buffett Way. Kedua buku ini menjadikan dasar daripada keluarnya output nilai wajar saham. Nah, nilai wajar saham ini atas kombinasi di dua buku ini. Kalau bukunya Benjamin Graham itu menjelaskan secara rinci, itu ada 750 halaman kalau salah. Menekankan kepada nilai likuidasi, net working capital. Sedangkan di bukunya Warren Buffett Way itu menekankan kepada ekstrapolasi daripada sisi earning. Oke, berikut Warren Buffett mengadop bukunya Philip Fisher, yaitu judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Jadi Philip Fisher ini tidak berorientasi untuk menghasilkan output berupa number nilai wajar ya, tapi dia lebih melakukan analisa manajemen perusahaan secara keseluruhan, mulai dari leadership style, hubungan owner dengan manajemen, hubungan manajemen dengan employee, hubungan manajemen dengan serikat buruh atau employee union. Nah, itu mereka juga atau Philip Fisher mengupas kepada kekuatan dari organisasi sales force, kekuatan dari brand name, distribution channel, secret recipe, dan lain sebagainya. Banyak yang dibahas di situ dan sangat komprehensif. Dan Easy Stock tidak bisa mengadop analisa Philip Fisher, karena analisa Philip Fisher itu murni kualitatif, kita tidak bisa quantify dalam bentuk angka. Nah, jadi Easy Stock itu betul-betul mengacu pahamnya Benjamin Graham. Nah, tentunya kalau gayanya 85%, Warren Buffett akan mencari harga saham yang nilainya di bawah nilai wajarnya. Nah, berarti yang disebut namanya under value. Tetapi jangan salah, karena dia mengadopsi dua sudut pandang ini,
ada satu kasus di saham Coca-Cola, Warren Buffett itu membeli dalam posisi over value atau harga jual saham itu lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Karena apa? Buffett melihat apa yang dipelajari di dalam bukunya Phil Fisher. Dia melihat secret recipe, dia melihat customer loyalty, dia melihat historical performance, dia melihat distribution channelnya daripada perusahaan Coca-Cola ini. Produk Coca-Cola ini udah ratusan tahun dan kuat sekali. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat di forecast simulator tadi, inilah flow daripada stock valuation atau easy stock-nya. Yang merah itu adalah data mentahnya atau bahan baku. Bahan baku ada quarterly financial report yang dirilis oleh Bursa Efek. Semua perusahaan di tiap negara manapun akan berlaku formulasi seperti ini. Tinggal data mentahnya yang harus diinput ke dalam formulasinya. Yang harus diinput adalah berasal dari quarterly financial report yang diposting di Bursa Efek, atau kalau belum diposting karena proses administrasi ada di official company website. Jadi perusahaan yang listed itu wajib hukumnya kalau dia terlambat memasukkan laporan keuangan ada sanksi. Laporan keuangan tuh setahun ada 4. Kuartal 1 closing 31 Maret, kuartal 2 30 Juni, kuartal ketiga 30 September, dan tahunan itu 31 Desember. Kita sudah masuk ke tahunan sekarang, dan perusahaan laporan-laporan keuangan itu harus disetahunkan atau di annualize. Jadi kuartal ke-1 itu kan 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Harus dikali 4 supaya 12 bulan. Itulah prediksi. Kalau dia bisa melaksanakan 3 bulan ini, gimana ekstrapolasinya sampai 12 bulan. Dan itu ada prediksi secara ekstrapolasi. Kedua, laporan semesteran itu sekali 2 karena itu berakhir di pertengahan tahun. Laporan 30 September itu adalah 3/4-nya. Berarti harus dikali 4/3. Oke. Nah, data-data yang mentah yang kita ekstrak itu dari profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Oke. Ada catatan auditor's note. Anda bisa melihat laporan seperti ini. Ini banyak di media Indonesia. Ada di Jakarta Post. Hanya 1 lembar. Hanya 1 section, dilihat semuanya. Di situ ada profit and loss statement, di situ ada balance sheet, dan mungkin ada cash flow statement, dan ada change in equity. Tapi kita nggak bisa pakai ini. Easy Stock nggak pakai ini. Ini yang disebut laporan shortlist. Easy Stock memakai laporan long list. Long list itu halamannya minimal bisa 50, paling banyak bisa 300. Dan itulah yang kita cari di auditor's note. Karena banyak trik-trik yang nggak akan Anda dapatkan, atau window dressing yang Anda tidak dapatkan di laporan shortlist. Nah, kalau Anda lihat perbankan, di situ ada caption yang saya ambil, itu efek-efek itu pengaruh. Artinya gitu, kalau dimiliki sampai jatuh tempo, berarti dia tidak liquid dalam 1 tahun. Tergantung jatuh tempo sampai berapa. Nah, atau piutang. Piutang yang melebihi 90 hari. Nah, itu biasanya di credit report ya. Nah, credit report seperti ini. Ada lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Lancar itu hanya yang kita pakai, sisanya harus kita abaikan. Jadi sisanya itu harus mengurangi asetnya, sehingga kita menemukan aset bersih. Nah, ini yang disebut non-performing loan.
non-performing loan itu kita hanya yang lancar saja. Karena kalau sudah masuk ke periode setelah lancar atau diragukan atau dan lain sebagainya, itu akan dialokasikan dalam uh, suatu alokasi dana untuk penghapusan cadangan kerugian ya. Nah, itu nggak ada di laporan short list. Dan ini semua sudah diakomodir dalam aplikasi yang Anda akan pakai secara free of charge. Ada semua di situ. Yang kedua, capital expenditure. Itu nyarinya di mana? Bisa aja di cash flow tidak ada, atau ada mungkin Anda harus cocokkan. Karena yang benar itu adalah di daftar fixed asset. Daftar fixed asset itu Anda lihat penambahannya. Penambahan dari pada tahun ini nambah berapa. Itulah namanya capital expenditure. Penambahan dari sisi depreciation itu ada juga. Dan itulah Anda masukkan di dalam item penambahan accumulated depreciation. Oke. Ada lagi kalau di shortlist itu belum tentu Anda bisa menemukan pendapatan dan biaya lain-lain. Yang dimaksud adalah pendapatan biaya non-recurring atau incidental yang tidak rutin. Nah, ini banyak jebakan para pemirsa tentunya juga harus waspada, tapi jangan khawatir, sudah ada termasuk dalam perhitungan ini. Apabila Anda menemukan suatu perusahaan, dia punya sales 1 miliar, tapi labanya 1 miliar. Dari mana? Atau bahkan labanya 1,2 miliar. Nah, sedangkan laba kotornya itu katakan 0,5 miliar. Tapi labanya 800 juta atau malah 1 miliar. Nah, itu ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu di luar pendapatan usaha, itu biasanya ada namanya keuntungan kerugian selisih kurs. Dan itu sebetulnya tidak real secara cash flow, tidak nyata, itu adalah catatan akuntansi. Dan kemudian pelepasan keuntungan dan kerugian pelepasan fixed asset. Ada juga dia keuntungannya kan plus kalau untungnya. Plus fixed assetnya itu sekian ratus juta. Padahal dia, katakan dia hanya perusahaan mie instan, tapi dia menjual tanah. Dia menjual armada angkutan. Nah, itu nggak bisa. Itu incidental. Dan bisa ada setoran dari pihak ketiga. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan finance yang melakukan trik-trik seperti itu yang insya Allah sudah masuk ke dalam perhitungan kami. Jadi Anda tidak perlu susah payah untuk menghitung. Tetapi bagi Anda yang ingin mengecek kebenaran formulasi kita, silakan Anda cocokkan. Anda hitung sendiri. Nah, tapi yang jelas itulah formulasi yang kita pakai. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pergerakan harganya. Sebelum itu kita lihat dulu ini. Apa sih yang terjadi? Nah, news apa yang beredar di laporan keuangan Q4 2020? BJBR itu malah mau right issue. Right issue itu adalah suatu penambahan saham yang berasal dari portefeuille. Right issue itu adalah memberikan sinyal negatif bagi investor karena investor harus mengalami penyusutan, penurunan daripada nilai kecuali dia harus beli. Karena nilainya akan turun. Harganya akan turun, saham beredar lebih banyak. Nah, itu yang tidak menguntungkan di sisi right issue. Anda suka atau nggak suka harus mengalami penyusutan. Kedua, BTPN. Kreditnya menurun 4% sepanjang 2020.
repayment kredit pemberantas baru, repayment kredit lebih tinggi dibandingkan fasilitas kredit baru. Meskipun kredit mengalami penurunan, tapi segmen korporasi mengalami penumbuhan 4%. Ya, bisa aja dia naik, tapi kan yang penting bottom line-nya. Nah, oke. Bank Mega membagikan dividen, sinyal positif 2,1 triliun. Kita bisa hitung sendiri per sahamnya berapa. Dia mencatatkan laba bersih 3,1 triliun. Jadi payout-nya hampir dari 70% dari laba. It looks fantastic. Looks tempting ya. Tapi ya belum tentu. Bisa aja untuk menjadikan daya tarik supaya investor tuh mau beli sahamnya. Karena dividen payout-nya tuh 70% dari laba. Oke, NISP. Dan ini sudah dikonfirm oleh Badan Pemerikat Pevindo bahwa bank ini cukup kuat untuk bisa melunasi obligasi yang sudah mereka keluarkan dan berperingkat AAA. Jadi masih dipandang positif. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ownership. Nah, ownership BJBR itu 25% milik publik. Kita sebagai investor publik, kita adalah bagian dari 25% itu. NISP hanya 14 atau 15%. BTPN itu hanya 5,23%. Mega itu 36%. Kenapa saya mengungkap ini? Karena begini, peraturan perusahaan listrik di Indonesia tidak seketat perusahaan di Wall Street atau bursa Wall Street, karena di sini itu aja BTPN yang cuma 5% aja bisa jual ke publik. Oke lah, mungkin dia di awalnya nggak segitu ya, karena ada buyback. Buyback tuh gunanya untuk menaikkan ini nilai saham, tapi sebagai pemilik saham publik tentunya kalau kita posisi sangat minoritas, katakan sangat minoritas, kalau 5% memang keterlaluan minoritasnya. NISP cuma 15% pun sangat minoritas. Artinya kalau 15% dimiliki oleh publik, 80% masih dimiliki owner. Artinya apa? Artinya kemungkinan interest dari pemilik saham publik itu tidak terlindungi bisa terjadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, memberikan gambaran kondisi pasar modal dunia secara umum, bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara itu seperti ini. Pemainnya itu 10% dari jumlah ya, itu adalah investor real. Investor institusional, investor kelas kakap atau yang sering disebut bandar. Yang 90% adalah retail investor. Nah, investor real itu, investor institusional itu menguasai bisa sampai 50% bahkan lebih dari uang yang beredar. Otomatis mereka bisa mengendalikan pasar. Gitu. Nah, agar Anda tidak terlibat atau masuk ke dalam pusaran perjudian, karena pasar modal sering disebut perjudian, tentunya Anda harus mengetahui nilai wajarnya. Itu udah nggak ada jalan lain. Kalau tidak Anda masuk ke dalam pusaran. Ke dalam pusaran goreng-menggoreng oleh investor kakap. Yang banyak terjadi lah. Entah itu kasus yang lagi hangat, kasus Asabri, kasus Jiwasraya. Itu adalah goreng-menggoreng. Karena at the end of the day saham itu nggak pernah naik dari Rp50. Harga terendah yang ada di pasar modal. Oke, pemain pasar modal dunia melakukan analisa itu adalah dua umumnya, technical dan fundamental. Technical itu ada yang profesional, ada yang amatir. Tentunya real investor yang 10% adalah technical analysis yang profesional. Begitu juga fundamental.
Fundamental itu ada fundamental kualitatif yang nggak bisa ketemu output numbers-nya. Artinya perusahaan sebagus apapun secara kualitatif, kalau harga mahal tetap mahal. Artinya mau nggak Anda beli Toyota Avanza atau mulus semuanya low mileage, jarang pakai, nggak ada cacat sedikit, dipakai semuanya masih enak semuanya, tapi tidak ditawarkan dengan harga 160 juta. Sedangkan harga pasarnya 100 sampai 120. Tentunya Anda mikir, kecuali itu collector's item. Bisa-bisa aja Anda tetap membeli karena uh, masih semuanya orisinil dan lain sebagainya. Fundamental itu terbagi juga 3. Yang tadi fundamental umum, kualitatif umum, otomatis datanya terbatas dan ujung-ujungnya kurang akurat. Dan easy stock menganut stock valuation calculator yang mengacu ke semua sisi daripada kinerja keuangan perusahaan, yaitu sisi balance sheet, sisi cash flow, dan sisi profit and loss. Nah, ada juga mereka-mereka yang melakukan penggabungan fundamental dan teknikal. Umumnya investor kelas institusional itu awalnya melakukan analisa fundamental. Setelah dia melakukan analisa fundamental, dia melakukan pembelian secara secret, secara diskret, jadi mereka diam-diam supaya tidak terjadi kegaduhan di market. Setelah mereka sudah mengakumulasi barang-barang murah tetapi dengan fundamental bagus, punya potensi upside tinggi, mereka baru membuat gaduh di market. Mereka baru melakukan mobilisasi para analis. Mereka akan melakukan mobilisasi antar sesama rekan untuk pada dasarnya melakukan goreng-menggoreng atau melakukan transaksi semu. Dan pada saat melakukan transaksi semu, itu ada kalanya mereka gagal. Tapi mungkin lebih banyak mereka sukses karena tergantung daripada intelektualitas atau tingkat pengetahuan daripada retail investor. Kalau retail investor ikut terus ya mereka kena jaring gitu. Jadi kita lihat pergerakan harga sahamnya. BJBR itu di periode 11 sampai bulan 12 kemarin itu mengalami gain 64%. Apakah BJBR masih bisa meningkatkan gain seperti ini? Nanti kita bahas selanjutnya. BTPN juga mengalami gain 50% dalam periode bulan 11 bulan 12 tahun lalu. Begitu juga Mega malah lebih drastis, hanya berapa hari di dalam bulan Desember tahun lalu naik 2 kali lipat. NISP juga naik terus selama periode naik turun, tapi secara flat dia mau segitu. Tapi pada dasarnya kita mau lihat di sini. Kenapa kok semua naiknya bulan 10 sampai 12 tuh naik tinggi-tinggi semuanya. Rally-nya cepat-cepat semua, tinggi-tinggi semua, karena kita lihat di sini. Itu kita lihat di bulan November sampai Desember tahun lalu. Itu IHSG atau government bond, ya, itu di situ government bond turun drastis sehingga dia melakukan, atau akibat turun drastis ini government bond terjadi perpindahan dana dari pasar uang ke pasar modal. Oke. Nah, ini laporan keuangan seperti tadi. Oke. Sekarang kita lihat valuasinya. Nah, Anda bisa lihat di sini sebetulnya. Anda lihat BJBR. Nah, itu Anda lihat di situ ya, di tampilan itu. BJBR Anda lihat di tampilan itu. Di sini juga bisa lihat BJBR. Oke. BJBR itu
Intrinsic value-nya high-nya 1622 tapi low-nya 254. Dan closing price-nya 1575. Upside-nya ada cuma 3%, terus 103 namanya 3%. Anda bisa lihat tuh H/V/P itu perbandingan valuasi dengan harga. Harganya masih di bawah valuasinya, tapi selisih cuma 3%. Sedangkan downside-nya banyak banget, 84%. Punya risiko downside. Risiko downside itu bisa dilihat dari di dalam, bisa lihat datanya tuh Q4 2020. Anda bisa lihat di situ yang menggambarkan nilai wajar terendah itu adalah berasal dari perbandingan net current asset dibandingkan total utang. Kalau net current asset-nya 122 triliun, short term-nya 122 ini, itu udah negatif tuh. Tapi ditambah long term tambah negatif lagi. Itu ada 6,2 triliun lagi. Jadi sebetulnya secara neraca BJBR lemah. Secara neraca BJBR itu negatif net working capital. Tapi tipis masih negatifnya kan. Itu kan 122 dibanding 122. Cuma selisih ya sekitar berapa ratus, 200 miliaran, 300 miliar ya selisihnya. Tapi begitu digabungkan dengan long term debt, selisihnya defisitnya bisa 6,5 miliar, 6,5 triliun. Makanya gapnya intrinsic value low-nya tuh rendah banget. Nah, di sini juga Anda bisa lihat feature-feature lain seperti market cap dan rasio keuangan penting lain, return equity, profit margin, gross margin, price earning, return on asset, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat bahwa kalau secara di slide itu saham BJBR itu adalah kuning. Artinya dia ada downside-nya, bukan total under value. Kalau total under value, nilai tertinggi dan terendah itu di atas daripada harga. Ini kan di in between, tapi potensi downside-nya tinggi banget ya. Oke. Jadi kalau punya potensial upside 3%, saya rasa itu sangat tidak menarik. Lebih baik Anda cari saham-saham yang lain. Nah, di sini di EasyStock ada banyak ini informasi seperti company profile. Anda bisa lihat company profile, ini free semuanya, tuh ada company profile. Anda bisa lihat historical chart, seminggu, 2 minggu, 6 bulan, oke, Anda bisa lihat di situ. Anda bisa lihat video profile. Ini adalah bisa jadi sarana daripada emiten. Apabila Anda sebagai pemirsa, Anda bisa melihat di sini, BJBR open, bahwa fasilitas itu bisa akses, dan BJBR. Oke. Nah, di sini ada fasilitas yang sama seperti waktu Anda opening menu, ada forecast simulator. Nah, forecast simulator di sini untuk per saham ada, tapi Anda harus bayar ini. Ini premium apps forecast simulator. Ini forecast simulator. Nah, itu pertumbuhannya kan 4%. Anda mungkin kurang optimis, Anda bilang tumbuhannya 4% aja. Bisa jadi Anda dividen udah ada, net current assetnya Anda robah jadi 125. Tuh agak. Nah, tadi kan Anda lihat nih ya, 116,22. Sekarang kita lihat berapa. Anda sudah turunkan tapi naikkan net current assetnya. Berapa nilainya di situ? Jadi gini, kan 4% udah 2.000.
naik kan? Karena Anda menaikkan nilai dan lower bandnya juga naik lagi. Nah di sini gini, stok simulator ini sebetulnya bisa jadi Anda itu tidak sepaham sama kami. Karena kami berdasarkan semua laporan resmi, kita tidak menanggapi apapun news yang beredar. Kita sama sekali tidak menanggapi itu semuanya, karena yang kita hitung hanya yang bisa kita quantify. Kita tidak bekerja dengan asumsi, tidak bekerja dengan kalau ada misalnya kuartal 1 indikasi bisa dapat kontrak, tapi kontraknya belum dapat. Kita maunya yang real, kita semua yang pasti. Tidak, sudah ada MOU, sudah ada preliminary kontrak dan lain sebagainya. Kita tidak melangkah ke arah sana karena kita betul-betul sesuatu yang sudah pasti, sudah real. Dan sebagai investor tentunya Anda akan melakukan prediksi berdasarkan berita-berita yang beredar. Dari berita-berita yang beredar itu, Anda tentunya mempunyai pendapat sendiri. Maka gunakan ini, stock simulator. Oke. Kita keluar lagi. Oke. Ada satu lagi premium apps. Premium apps tadi adalah stock simulator dan yang sekarang best stock selection. Keduanya ini Anda akan peroleh dengan membayar 150.000 per bulan premium apps-nya. Oke, best stock selection apa sih? Nah, ini sortingnya apa? Overvalue, undervalue, dividen, berdasarkan ranking volume, berdasarkan ini kok nggak jalan ya, bentar. Oke, ini ada merasa sedikit saya. Oke, udah jalan lagi. Oke, nah ini masuk ya, best stock selection itu. Anda memilih saham-saham yang menurut Anda itu terbaik menurut Anda. Bisa undervalue, yang overvalue, bisa berdasarkan dividen, bisa berdasarkan ranking daripada harga, ranking volume, directionnya tertinggi atau dari terendah. Nah ini banyak parameter lain seperti stock price-nya dari berapa Anda mainkan barnya itu, net current asset, free cash flow, dividen, yield, growth market cap, ROE, debt to equity, profit margin, gross margin, price earning. Oke. Anda juga bisa memilih industri apa yang Anda mau pilih. Nah, misalnya kita pilih aja ya, undervalue. Oke. Saya memilih volume yang 1 juta ke atas. Oke. Terus saya memilih industri, saya pilih finance. Oke. Saya pilih bank. Saya apply filter. Nah, ini bank-bank yang terpilih. Dapat bank-bank semuanya berdasarkan tadi volume yang undervalue yang dipakai high-nya ya, yang high aja low-nya enggak. Oke. Jadi inilah yang Anda bisa peroleh dari EasyStock, dan saya menyadari bahwa sebagian besar dari Anda, kalau Anda melihat video ini, saya yakin Anda sangat-sangat familiar dengan namanya chartist, sama dengan technical analysis. Nah, tapi coba dipahami, technical analysis itu sebetulnya tidak memperhatikan sisi fundamental internal perusahaan. Sama sekali dia tidak peduli. Dia mau rugi, mau untung, nggak peduli dia. Bahkan perusahaannya ada atau tidak, dia nggak peduli. Ini kan berbahaya. Tetapi Anda kan mengikuti suatu teori teknikal. Apapun teori komprehensifnya, Anda bisa juga benar.
Anda bisa mencari untung di situ. Tetapi apakah tidak wise mendirikan Anda dapat complementary tools yang bisa digunakan sebagai risk management Anda? Ya ini easy stock. Nah, saya bisa memperlihatkan. Nah, sorry. Nah, ini misalnya saya kasih aja saham Bumi. Nah, ini saham flat terus ini. Coba selama sekian bulan di 50 terus nih. Segini terus naik lagi kan. Flat terus dia. Kita lihat dari stock valuation. Oke, clear. Bumi. Negatif. Nilainya negatif. Nilai wajarnya. Kenapa negatif? Karena saham ini nilai wajarnya lebih rendah dari Rp50. Kita lihat aja apa yang terjadi. Kita lihat detailnya. Ini laporan Q3 2020. Anda lihat berapa net profitnya. Negatif 2 miliar, 2,6 miliar. Free cash flow-nya negatif 2,5 triliun. Artinya apa? Ada pendapatan lain-lain yang mendongkrak laba sehingga kerugiannya tidak sebesar sebenarnya. Oke, dari free cash flow dan negatif. Kalau negatif pasti nilainya negatif, tapi jangan tunggu dulu. Kita lihat di sini neracanya bisa dongkrak itu enggak? Nah, neracanya kita lihat net current asset 3,8 triliun. Utang jangka pendeknya hampir 20 triliun. Udah negatifnya udah berapa? Udah negatif 15 triliun. Belum ditambah long term debt-nya 23 triliun. Udah negatif berapa itu balance sheet-nya? Jadi udah pasti negatif. Nah, disinilah pentingnya Anda memakai easy stock sebagai complementary tools. Anda bisa aja pakai ini kalau Anda beli saham ini, Bumi. Katakan Anda beli. Di sini kecepatannya tinggi banget. Dia naik ke 156, habis itu besoknya udah turun lagi. Apakah Anda punya kesempatan membeli? Kalau Anda meleng sekian menit, habis. Turun langsung. Padahal Anda beli di harga sekitar 100. Anda tidak melihat kesempatan ini, tapi terlambat harga naik, Anda masuk di level 80. Begitu naik 150, Anda tidak bisa sempat untuk menikmati upside dan barang itu udah turun lagi ke 70. Atau bahkan ke level yang Anda sekarang, Anda beli di level 80, itu balik ke 80. Anda tidak sempat lagi. Dan besoknya turun lagi gitu, level di bawahnya dan seterusnya. Itulah makanya saham ini nggak bisa naik secara fundamental kecuali digoreng gitu. Nah, ini yang terjadi di peristiwa Asabri, peristiwa Jiwasraya, bahwa saham-saham yang dikoleksi oleh fund manager itu saham-saham yang tidak bernilai sama sekali. Saham-saham kelompok Bakri itu rata-rata nilainya negatif semua. Artinya tidak ada nilainya. Baik, sampai sekian para pemirsa investor yang budiman. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih.